Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman yang berbahagia, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan saya Nita Anita, mahasiswi semester 4 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman sekaligus mereview hasil pembelajaran harian pertemuan 1 dan 2 untuk mata kuliah Qawaid Fikih Siyasah. Pertemuan 1 dan 2 kami membahas mengenai definisi Qawaid Fikih atau kaidah-kaidah fikih dan kaidah kebijakan seorang pemimpin yang tergantung pada kemaslahatan rakyatnya. Untuk mata kuliah Qawaid Fikih Siyasah ini, kami diajarkan langsung oleh Ibu Eva Fadilah, SHMH. Kaidah-kaidah fikih. Pengertian kaidah fikih secara etimologis atau segi bahasa, kata kaidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qawaid dan qaidah, yang berarti dasar, basis, asas, fondasi. Adapun fikih sendiri itu berasal dari kata fikih yang berarti paham atau memahami. Secara istilah atau terminologis, qawaid fikih itu merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya. Menurut Abu Zahra, kaidah adalah kumpulan hukum serupa yang kembali pada qiyas yang mengumpulkannya. Al-Jurjani mengatakan bahwa kaidah adalah ketetapan kulli yang meliputi seluruh bagiannya. Dan Tajuddin Subki mendefinisikan kaidah sebagai suatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak dan dapat dipahami kaidah tersebut dengan kaidah tadi. Menurut Imam Suyuti, kaidah sendiri adalah hukum kulli yang meliputi bagian-bagiannya. Jadi kaidah fikih adalah kaidah untuk mengetahui hukum, memeliharanya dan mengumpulkan hukum-hukum yang serupa, serta menghimpun masalah-masalah yang berserakan dan mengoleksi makna-maknanya. Kaidah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Kaidahnya tasarruful imami ala ra'iyati manutu bil maslahati, yang artinya adalah tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Fatwa Imam Syafi'i yang menyatakan mangzilatul imami minar ra'iyati mangzilatul waliyyi minal yatimi, yang artinya kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Fatwa tersebut berasal dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Abu Ahwas, dari Abu Ishaq, dari Barra bin Azib, yang artinya menyatakan, sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan, aku mengambil daripadanya, dan apabila ada sisa, maka aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya. Kaidah ini mengisyaratkan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Tidak hanya kekuasaan, tapi seorang pemimpin juga akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang dipimpinnya. Hal ini dipertegas dengan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
balik lagi pada kekuasaannya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka apabila kita sesuaikan dengan kaidah tasawwuful imami ala ra'iyati manhutu bil maslahati, haruslah apa yang diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan yang diambil itu memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya. Jika presiden, maka keputusan presiden itu haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya. Seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan menimbulkan kemaslahatan dalam etika memerintah. Adapun contoh tindakan seorang pemimpin yang memberikan kebaikan pada rakyatnya, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi, seseorang tidak diperkenankan mengangkat imam sholat dari orang fasik, sekalipun sholat berjamaah kita bersamanya sah, namun hal tersebut bersifat makruh. Seorang pemimpin harus menjaga kemaslahatan, sedangkan membawa rakyat kepada hal yang makruh itu tidak bersifat kemaslahatan. Maka secara tidak langsung seorang pemimpin harus memutuskan bahwa seorang imam sholat bukanlah orang fasik. Contoh lainnya, ketika imam berbagi zakat terhadap beberapa asnaf, maka diharamkan memberikan kelebihan kepada salah satu asnaf jika kebutuhannya sama. Lalu contoh yang lain lagi, tidak diperbolehkannya menggunakan harta baitul mal untuk orang yang tidak butuh dan membelakangkan orang yang butuh. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.